Jadi itu adalah bimbingannya yang di bawah tadi itu, dan ini adalah hasil karya dia. Individunya itu ini, individunya dia itu. Mulai dari mana? Mulai dari, nah ini adalah kajian kajian pemahaman lokasi, pemahaman lingkungan, nah, pemahaman lingkungan. Jadi lingkungannya sudah bagus ya kayaknya ya. Oke. Nah itu lingkungannya perumahan, gak apa-apa ya. Jadi lingkungannya itu bukan lingkungan yang ini RW 9. Ya, ini mulai dari awal ya, mulai dari awal. Ini tugas besar. Ini adalah progres satu, gitu ya. Kemudian ini arsitekturalnya, ditanggung jawab oleh siapa, siapa, siapa gitu ya. Nah ini objek-objeknya ini 1 sampai 5, pos kamling, balai RW, musola. Nah, kemudian dia ditanggung jawab oleh siapa gitu ya. Lokasi yang disurveinya ini adalah objek studinya di sini. Jawa Timur Indonesia di mana itu gitu, tidak jelas ya, tapi ini mungkin lebih jelas. Oh, Gunung Sari Indah, oh ini Gunung Sari Indah ya. Nah ini kemudian plottingnya apa namanya, RW-nya. Ini ketua RT apa RW sih? Ini keliru itu, tadi RT kok ya, masa RW itu ya, segitu kecilnya. Nah ini jawab permintaan permintaan apa namanya, surat permintaan mitra. Mitranya adalah RT. Kemudian progres 2, data analisa lokasi. Mudah-mudahan masih sama ya Bu Intan ya. Kalau kalau tidak sama disergah aja saya Bu ya. Sama Disergah. kok, Pak. Sama ya. Ya. Kemudian ini adalah data lokasinya. Disitulah lokasi mereka itu studi gitu ya. Nah ini studinya. Tampak-tampaknya. Nah ini sudah dikatakan tampak-tampak barat, tampak utara dan seterusnya itu karena memang di sana sudah terorientasi ya, timur, barat, utara, selatannya itu ya. Nah ini juga ada yang lupa di sini dia itu utaranya nggak mengarah kemana itu nggak ada ya. Padahal ini kan sebetulnya tampak atas ya. Kalau tampak atas itu kan mestinya bisa. Loh itu. Yang mana ya? Kalau ini rangka ini ukuran jalannya ya. Ukuran jalannya 6 meter gitu ya. Ada tambahan nih. Ini 3 meter itu untuk softscape-nya, lingkungan di sekitar jalan atau di kiri kanan jalan ya. Kemudian dia bicara tentang gerbang masuk gitu ya. Memang mungkin tanggung jawabnya gerbang masuk ya itu ya. Gerbang ya. Mungkin ya. Nah, itu tadi ada sketsa-sketsa orang. Orangnya kok jelek, Pak. Loh, yang penting kan proporsinya. Iya toh. Kamu bilang ini proporsinya segini nih orang nih. Berarti ini besarnya segini nih. Pantas ya gitu. Justru yang sebenarnya diperlukan itu adalah itunya gitu. Ada mobil, barang itu kan proporsinya. Gitu. Nah, sorry, aku ngomongnya keliru. Skalanya, karena ini terkait sama yang lain. Yang lain itu artinya gini, bangunan kalau dikaitkan sama objek lain, maka ini skala. Oh, ini manusianya segini skalanya. Dia lebih besar dari skala manusia. Itu yang dimaksud. Bukan proporsi. Kalau proporsi itu sebenarnya gini, kepalamu itu kok lebih besar ya daripada proporsi yang normal ya. Kenapa ya? Saya pemikir Pak soalnya. Oh ya 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 ya. Nah, itu proporsinya lebih besar dari normalnya. Jadi kepala itu dengan anggota badan sekitarnya atau yang lain proporsimu itu rodok beda. Gitu itu proporsi ya. Proporsi. Tapi kalau ini skala. Aduh saya ini begitu ngajarnya PA2, kok lupa PA1-nya gitu ya. Jangan Anda jangan seperti saya. Saya kan enggak apa-apa, sudah tua ya. Jadi Anda enggak boleh seperti saya. Ini terus ya. Jadi ini tadi loh itu. Jadi seberapa sih pot bunganya itu? Anda manusianya segini gitu ya. Ini diberi ya skala-skala gitu ya.
sama dia ya. Nah ini akhirnya dia mau apa ini? Oh, studi banding ini. Ya, iya, 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 studi banding. Kenapa studi banding di sini? Bukankah studi banding itu sebaiknya ada di depan ya tadi ya? Gitu ya. Saya kurang kurang menyepakati. Mungkin ini ada benernya dia dia menunjukkan kembali studi banding yang sudah dia dia pegang untuk dasar dasar pertimbangan desainnya itu ya. Nah, berlanjut pada pada nanti itu ada di denah ya. Ini kan denah ini. Layout ya, sorry bukan denah. Oh, layout secara keseluruhan ini tanggung jawabnya segini ini. Kemudian dia kotai ini dikotai untuk apa ini? Untuk detail. Nah ini detail 4-nya, detail 3-nya, detail 2-nya, detail 1 ini detail arsitekturalnya ini. Kayaknya nanti akan ditindaklanjuti ya. Nah ini detail berapa ini? Mungkin ini detail 1 atau detail 2 ya ini ya gitu ya. Nah sayangnya ini berarti apa? Berarti iya mana detail-detail itu gitu. Nah ini betul betulkah? Jadi salahnya siapa? Nah ini berarti salahnya dia kurang kurang memberi. Oh ini ada detail kok. Ya 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 ada. Nah ini detail 2 gitu ya. Detail 1. Oh detail 1 taruh situ sama dia. Ini perspektifnya tapi bird eye view ya. Jadi perspektif dari atas. Oke begitu sebuah contoh penyajian. Walaupun mungkin susunannya masih membingungkan ya. Kemudian ini apa? Waduh ini Anda tahu kan berarti betapa kita ini harus 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 bekerja untuk semua kualitas ya. Jadi ada yang kualitasnya sudah bagus, ada yang kualitasnya masih seperti apa yang Anda bisa lihat ini gitu ya. Tapi ini termasuk yang rapi kok. Nah, Anda lihat ini termasuk rapi. Cuma yang ingin saya tunjukkan itu Mbok Yao gitu ya. Penyajian itu Mbok Yao dipikirkan ini ngadepnya kemana sih ini. Nanti ada yang terbalik-balik barang. Tapi ini bukan contoh yang baik ya. Artinya ada yang terbalik barang itu sebaiknya diatur supaya memudahkan bagi setiap orang yang mengamatinya. Karena itu penyajian. Nah, ini termasuk apa yang tadi saya diceritakan ada legendanya arahnya ke utaranya ke kanan ya kalau ini berarti sebetulnya ke atas ya maunya ya. Legenda itu ada keterangan ini. Kemudian tidak tahu ini arah kendaraannya kemana ini mobil, betulkah mobil itu kanan jalan? Ini ya, ini ya. Karena ada spionnya di depan. Depannya mana ini? Depannya yang di bawah ini berarti. Jadi ini arahnya kemana ini kan gitu. Oh arahnya salah Pak ini Pak. Iya mungkin ya. Jadi rotok dipikirlah kalau membuat skate itu. Lah ya. Jadi kan kendaraan itu bisa di apa ya? Bisa diidentifikasikan. Ini gimana nih bikin denah ini? Sebenarnya kalau tadi itu bicara tentang denah itu adalah potongan bangunan itu secara horizontal yang dipotongnya itu dengan alat datar yang besar sekali gitu di atas lantai yang didenahkan. Bu itu lantai 1 apa lantai 2 gitu ya. Kalau lantai 1 ya denahnya termasuk juga menunjukkan bagaimana keluar masuknya bangunan itu ke ruang luar gitu. Oh ada pintu ya, ada di sebelah sana ada pintunya, di sebelah sini ada pintunya gitu. Itu denah. Denah ini sendiri ya tentu ada notasi yang sebetulnya dimaksud dengan dinding. Bagaimana dinding itu? Nah, ini bukan contoh yang baik karena ini saya hanya menunjukkan ini denahnya. Kemudian apa yang saya ingin tunjukkan lagi ini dibalik-balik gitu loh. Apanya tulisannya itu ya enggak apa-apa ya wong jenenge
orientasinya aja sudah keliru kok dia itu gitu. Orientasinya keliru kan menghadapnya itu. Jadi kertasnya sendiri kan harusnya bisa dibalik ini. Coba topak Bapak ajak ya wis aku ae. Nah, ini ya. Nah, nanti yang sana, yang atas sana gimana? Nah, ganti yang atas sana gitu ya. Ya Pak itu kan bisa diatur di PDF-nya iya panjane. Lah iya, kenapa gak kowe sing ngatur kan ngono akhirnya ya toh. Loh, ini gimana Pak? Ada apa Pak ini Pak? Saya lihat. Nah, mosok ada tampak Pak, ada utara selatannya. Ya toh. Mbok yo toh gitu. Gimana maksudnya ini apa? Oh, ini tampak utara tak? Ya wes tampak utara. Tapi nggak usah dikasih ya. Nggak usah dikasih seperti ini ya. Ini bukan contoh yang baik ini. Oke? Ya, kalau sudah disebutkan tampak barat, tampak apa, ya udah, nggak usah diberi. Ini loh, nggak usah diberi, nggak apa-apa. Dia itu sangat anu ya, masih sangat khawatir gambar tidak ada apa jenis orientasinya, nanti disalahkan aku gitu. Tak kasih gitu. Terus dikasih sama dia. Padahal sebenarnya yang diperlukan itu hanya pada saat layout Nadena. Itu diperlukan. Kalau yang lain sudah, kalau tampak ya disebutkan aja ini tampak barat gitu. Oke, tampak dari barat. Tampak dari barat ya. Nah, kalau tampak dari barat itu artinya apa? Ya mestinya mikrobnya kelihatan, tapi ini kan musola ya ini, mikrobnya kelihatan. Tapi kan mikrobnya itu berupa dindingnya itu aja. Oh kalau di dalam kelihatan tuh mikrob itu. Nah ini, gitu ya. Termasuk ini potongannya, potongannya dia sudah cukup banyak belajar. Hanya saja memang eh, cara cara memotongnya dia dia masih belum membedakan ketebalan apa garisnya. Walaupun belajarnya sudah cukup banyak karena saya lihat tulisan-tulisannya tuh banyak emang. Tapi kalau lihat konstruksinya kurang bener lah ya, kurang bener. Nah, konstruksi atap terus terang aja, ini bukan contoh yang baik juga. Tapi nggak apa-apa, apapun yang saya tunjukkan ini buat Anda itu sebagai penyemangat ya. Nah, Anda lihat ini betapa eh, kenyamanan itu terganggu oleh apa ya? Oleh kehadiran titik lenyap yang tidak koordinatif ya. Jadi kalau bikin perspektif, titik lenyapnya itu yang diatur aja lah, diatur. Mana sih titik lenyapnya? Jauh Pak, iya masih jauh, tentukan aja garismu, bidangmu itu tadi letakkan pada suatu apa hamparan, apakah itu lantai atau itu di lantai ya. Kemudian buat aja titik di lantai yang lain, kemudian titik lagi di lantai yang lain yang kira-kira itu bisa dianggap sebagai titik lenyap. Wes ngono loh. Terus mari ngono kayak ono benang gitu. Benang itulah sebagai garis bantu bagi semua garis-garis. Benangnya tuh digeser-geser tapi titik lenyapnya tetap itu gitu. Lagi titik lenyapnya enggak lah. Beda ini. Nah, antara apa namanya jalan sama bangunan. Titik lenyapnya beda gitu ya. Wah saya nggak usah bahas banyak-banyak lah. Nanti kamu niru yang ini bahaya ini. Saya hanya menunjukkan aja lucu-lucunya uh, uh, apa anak-anak kita gitu. Tapi dia senang dia membuat detail-detail gitu. Dia berusaha untuk patuh gitu ya. Bikin detail-detail. Nah, ini bimbingannya. Ini bimbingan ke saya ini. Tapi yang namanya emang tidak gampang kan ya. Tidak apa-apa. Semua itu memang harus diajak belajar. Ya, gitulah. Ini tentang apa ini tadi? Ya, ini tentang bentuk. Ya, ini tentang bentuk. Karena dia melihat ada gunung di sana, nggak tahu ini di mana ini. Sebentar, saya kok, oh mungkin di Bali ya ini mungkin ya, di Bali ya. Bentar dulu. Oh, kok aneh? Oh, ini ada potensi lingkungan terasiring. Bali kan, Subak kan itu. Nah, benar ya, Subak itu. Jadi bagaimana dia menata apa namanya itu sawahnya gitu ya. Terus dia, nah itu ada Gunung Agung gitu ya.
Nah, terus apa lagi nih? Oh, ada pantai gitu ya. Jadi ini adalah anunya, adalah potensi lingkungannya. Kalau mulai awal, monggo aja kita mulai awal ya. Nah ini adalah suppose ini para mahasiswanya. Nah ini nih para mahasiswanya. Kemudian dia ada surat menyurat juga dengan warga Bali ini, Pak, Desa Adat Kute, Made Asyana, jenengnya gak pati ketok aku. Ya tapi itu ya. Nah ini Bali bagian selatan yang mau di develop Kute, Kute ya. Saya bacanya itu bukan Kuta, tapi mereka Kute ya. Nah ini adalah lingkungannya, terlalu besar tapi nggak apa-apa, dipelajari. Kemudian mendetail lagi kepada daerah yang mau didesain di daerah situ. Nah, kemudian itu adalah lingkungan di sekitar daerah yang akan didesain, dipelajari juga lingkungan daerah yang akan didesain. Nah itu Bu Intan tadi sudah katakan, foto lo ya, foto lo, sing temen lo, harus ada lo itu kawasannya yang sesungguhnya. Ada. Ini mahasiswa kami ini jujur ini, jujur. Artinya betul-betul ada ini, gitu ya. Nah, kemudian dia potensi lingkungannya, dia main-main ke daerah sana. Ya bukan dia yang main-main, tapi memang ada foto-foto yang bisa dimasukkan boleh aja. Nah ini juga potensi-potensi, termasuk makanan. Kemudian apa yang digunakan untuk apa sih ini? Mungkin di sini ada ya ureannya ya, tapi terlalu terlalu naratif ya. Mungkin kalau narasinya itu dikurangi bagus ini. Ini terlalu apa? Terlalu verbal, kurang grafis ya. Nah, tapi salah satu di antara mereka itu kemudian menerjemahkan. Nah ini menerjemahkan gunung sebagai sebagai ide bentuk gitu ya, sebagai ide bentuk. Nah, makanya saya bilang, wah ini ureanya terlalu berlebih ini. Terlalu berlebih itu, mbok ya yang bisa disampaikan secara grafis, itu dibuatkan sketsanya. Lebih cepat, lebih gampang mentransformasikan ke dalam desain gitu. Kalau masih dalam bentuk tulisan, itu Anda akan mereka-reka, jangan-jangan yang Anda reka itu tidak sama dengan yang kami bayangkan. Loh, lah bleset sih. Ngono. Oke? Okay? Nah, ya, ini tempatnya di mana dia tadi mendesain di kawasan atau di dalam site tadi itu, di dalam lokasi tadi sudah dia tunjukkan. Oh, di situ loh saya akan mendesain apa gitu ya, mendesain ini gitu. Mungkin apa ya, ruang jaga pos lah. Pos kamlingnya. Ternyata tanggung jawabnya dia itu pos kamling ya. Lo lihat orangnya apa ya? Apa ya orangnya segitu, tapi mungkin diukur betul ya, cuma bentuknya aja yang iki uang apa-apa to ya, enggak apa-apa lah ya. Ini kan semuanya harus harus mulai dari nol belajarnya. Kalau dia belum pernah belajar ya dia pelajari itu. Nah, ini sebetulnya adalah standar yang menurut saya ini boleh-boleh aja gitu. Boleh aja apa? Potongan ya. Yang kurang di sini apanya sih? Ketebalan, beda tebalnya itu loh. Mana yang tidak terpotong, mana yang terpotong. Itu yang menurut saya ini perlu ditingkatkan. Soal apa yang tadi bilang standar itu, ya yang saya bilang standar itu adalah potongan itu tidak menunjukkan aneka konstruksi dari atap. Karena Anda itu baru semester 2. Ya, semester 2 itu dapat konsbang. Di dalam konsbang itu Anda akan berkenalan juga dengan konstruksi. Kalau sekarang kami
kalau sekarang kami menuntut adanya konstruksi itu, rasanya kok kurang pas ya. Gitu. Makanya kami tidak menuntut konstruksi yang berlebihan. Logikanya memang iya. Jadi konstruksinya itu secara garis besar aja, jangan terlalu mendetail, nggak apa-apa. Tidak tidak bisa membuat detailnya, nggak apa-apa. Jadi ini keberanian dia untuk wis pokoknya aku nggak potongan, sih nggak ngerti ya wis. Oh ternyata lupa, keliru Pak, kata dia mungkin gitu. Saya memang tidak membuat konstruksinya karena memang tidak ada konstruksinya. Mosok ngono ya. Jadi atapnya itu menurut dia itu atapnya itu ya hanya sebidang ini gitu. Sebidang apa? Bidang datar itu tanpa konstruksi apapun. Masa iso sih kan gitu ya. Jadi kalau kalau memang dia itu sebenarnya butuh tapi tidak bisa menggambarkan, nggak apa-apa. Diberi remeng-remeng aja kehitaman. Tapi harus ada, yang namanya dimensi itu harus ada. Jangan dibuat tipis ini. Dia kan maunya, Pak ini kan tinggi Pak nantinya. Jadi jelas kami tidak mempunyai kuda-kuda Pak. Di sini langsung dari apa? Dari umpak ada kolom yang sedikit menonjol, kemudian langsung batang miring. Nah disitulah struktur konstruksi atap itu sekaligus sebagai sebagai apa namanya? Sebagai batas ruang gitu ya. Menurut dia mungkin gitu ya. Nah ini langsung metal sheet gitu. Metal sheet itu nggak butuh rangka tadi kan gitu ya toh. Sak piro sih tebelnya rangkanya kan gitu. Ya ya wis nggak apa-apa. Intinya ini usaha dan bagaimanapun standar dari pemahaman semester 2 itu mungkin baru sampai sini gitu. Kalau toh memang begini, kami masih bisa menghargai. Tapi walaupun demikian, pasti ada catatan. Disinilah catatan tadi mulai kami sampaikan ke Anda ya. Nah itu ada yang bikin bikin apa namanya ini dindingnya gitu ya. Ada dindingnya tuh diarsir ini miring-miring ini dinding. Nah, yang tengah itu apa ini? Kolom kali. Kalau di denah tadi ada yang di tengah enggak ya? Nah gitu ya. Lu enggak ada toh? Oh tahu aku. Kamar mandi kali ya. Oh pantas ya ya maaf. Jadi kamar mandi ini sampai ke atas. Ya wis, ya dindingnya sampai ke atas ya. Hebat ya. Gak usah. Dindingnya gak usah sampai ke atas. Kamar mandi dindingnya sampai ke atas lihat tuh. Ya, enggak apa-apa ya, enggak sampai gitu enggak apa-apa ya. Nah, jadi ini potongannya potongan melintang yang kelihatan segitiganya, ini potongan membujur. Nah, yang kelihatan apanya? Eh, eh, hubungannya gitu ya. Loh, ya makanya kalau diamati kan seperti itu nanti. Jadi enggak eh, oh dia berusaha loh, dia berusaha menggambarkan gini loh Pak maksudnya itu iya. Mas Yogi itu apa sih ini bahannya kan gitu ya. Materialnya baja Pak ini baja ya. Jadi kelihatannya ada benarnya ada kurangnya juga sih. Kurangnya itu adalah yang melintang-lintang gitu itu kurang ya. Jadi dalam konstruksinya itu masih belum sepenuhnya, tapi nggak apa-apa. Ini usaha kok. Yang penting ide dalam desain. Nah ini dia juga menyampaikan aku di sini gitu ya. Ini ada yang di sini taman bacaan nih ada 2 lantai nih, 2 lantai taman bacaan nih. Kemudian ini taman bermain terbuka. Baik, saya kira begitu. Banyak sekali sih yang saya. Nah ini bukti ekstensinya. Pakai zoom ke Bu Farida. Bimbingannya bimbingannya ke Bu Farida ya. Bu Farida itu salah satu dosen kita yang tekun juga. Bagus, seneng saya. Dan banyak teman-teman Anda yang kalau Anda tanya itu gimana. Nah ini yang saya ingin sampaikan ke Anda itu adalah bagaimana cara dia
berusaha untuk menulis. Ini menulis. Walaupun tulisan itu saya dan Bu Intan menghimbau, oh akeh ya. Tapi waktu dia menulis, dia betul-betul memperhatikan apa ke daya tarik orang gitu ya terhadap tulisan itu sendiri. Nah dia mulai stylish gitu. Dia mulai menunjukkan eh, kesan menariknya sebuah tulisan demi tulisan. Dia bedakan antara tulisan yang tadi padahal dilarang loh. Cok Latin po, jangan tulis Latin. Gedrik po, gedrik apa huruf balok po, kan gitu ya toh. Tadi Buntan tadi sampaikan. Nah dia berusaha untuk huruf balok sebanyak mungkin. Tapi di sini dia kelihatannya pakai huruf Latin juga ya. Tapi bagaimanapun dia usaha untuk serapi mungkin. Ini adalah transformasi dari roda dan dari aneka ke yang dia bisa apa jumpai gitu ya. Nah, walah terus gitu gambarnya pakai warna itu, warnanya itu nggak dipikir-pikir sama teman-temanmu itu kadang-kadang. Wih sih kayak tubruk kayak warna-warna macam-macam gitu ya. Nah kalau nggak dipikir gitu kan ya sayang ya sebetulnya ya. Sayang gitu. Nah ini bikin kuda-kudanya ya seperti zigzag gitu aja ya. Tapi bagaimanapun ini upaya. Jadi saya yakin ini rapi loh, ini sudah termasuk rapi ini apanya penggambarannya ini. Cuman tebel tipisnya masih belum terlihat ya. Jadi ketebalan tanah yang terpotong itu kelihatan mestinya. Fondasi yang terpotong kelihatan Potongan mestinya. gubian salah. Yang Uh, pertama. jadi yang ini ada jendela ada kacanya. Itu nggak usah tebel-tebel kan, memang karena apa? Itu nggak terpotong. Tapi dinding terpotong kan. Nah, lantai terpotong kan gitu. Jadi perlu ketebalan tambah ya, lebih tebal. Nah, ini sudah mikir dia itu tentang apa? Ada ikatan angin, ada kuda-kuda, ada gavel, barang itu kelihatan ya. Jadi di sini dia belajar itu untuk ini walaupun mungkin pada saat itu belum sampai apanya ilmunya Konsbang belum sampai situ ya, tapi nggak apa-apa. Lah ini ya, bareng tekan penyajian apa namanya wujudnya apa wajahnya kok dadak warnanya kayak gini gitu ya gitu. Saya cuma ya wis lah ya wis lah. Tapi yang dasarnya mahasiswa itu ayo kamu jangan sampai seperti yang sudah ada. Nek misalkan kayak ngono bener loh dek itu. Loh, ini kan belum ada, Bu. Bu, Pak, yang seperti ini kan belum ada. Iya. Iya memang. Yang seperti ini belum ada. Tapi ya cok teman-teman tak lah wah, ngono ya. Nah, enggak apa-apa, enggak apa. Saya kira apapun itu adalah usaha untuk membuat saya beda dengan yang lain gitu. Saya beda dengan apa yang sudah ada gitu ya. Atapnya mosok pelana sih ini gitu. Deh, kalau atapnya nggak pelana gimana? Nah, mungkin bentuk itu lebih bisa dikoordinasikan dengan kebutuhan yang lain. Misalkan kebutuhan memasukkan cahaya. Bagaimana kalau memasukkan cahaya? Oh, maka bentuk atapnya aja. Bagaimanapun bentuk atap itu bisa diselesaikan dengan ini kan untuk anak-anak tuh ini. Ini apa tuh ini? Ini tadi judulnya apa? Aku sampai lali ya, kak mau judulnya. Lihat, kalau memang judulnya itu untuk anak kecil, untuk anak-anak, ini daya tariknya anak itu kayak apa gitu. Nah, ya, apa sih judulnya? Dia ini bikin apa ini tadi ya? Transformasi bentuk. Oh, posyandu. Loh ya, posyandu. Ah, sampai Kak Mojo. Nah, posyandu. Posyandu terus dia nemu apa gitu mau? Roda. Kenapa kok ada roda gitu ya? Sepeda. Loh, ada toh? Hubungannya sama posyandu apa ya kan gitu. Oh, pelangi misalkan gitu.
Oh, apalagi ya? Oh, ngerti aku. Jadi ini pelangi nih. Oh, ada. Oh iya 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 iya. Oh ini pelangi gitu ya. Kan main. Jadi begitulah. Mudah-mudahan saya tidak apa, mengusik harga diri Anda. Oh, jangan gitu Pak, nyalah-nyalakan mahasiswa aja bisanya loh. Bukan nyalahkan. Dari tadi itu saya ingin agar kita tahu bahwa ada yang sudah lebih, ada yang masih kurang. Begitu aja. Nah, ini komentarnya apa? Loh, hobi menulis ya? Iya toh, aku ket mau ya kondo ngono kok. Ini anu loh, pembimbing loh bilang gini, hobi menulis ya. Kenapa? Misalnya emang banyak tulisannya, kurang kurang sketsanya ya. Nah, kalau ini lanjutkan ini apa namanya, studi bentuk ini. Kok yang lain nggak usah lah, banyak sekali yang kamu mau masukkan itu. Tidak banyak tapi kreatif dalam mengungkapkan apa yang menjadi eh, standar apa akar akar bentuk ya, akar bentuk. Ya. Oh, ini apa ini? Oh, ini loh yang diorek-orek ini loh. Mana bikin bentuk ini kok bisa sih sampai pakai denah yang eh, ada lorongnya gini nih. Buat apa gitu. Ini Bindarono ini. Maksudnya seperti itu ya. Bisakah menghindari gitu? Ya bisa dong. Diputer aja itunya, kamar mandinya itu. Nanti kan terhindar itu. Jadi nggak ada ya. Loh, tapi dia punya tujuan nanti. Terus dia punya tujuan apa? Loh, itu kan untuk menyimpan. Nah, kecuali kalau untuk menyimpan ya yang rapi ya. Mungkin di situ ada gudang. Nggak tahu. Bisa jadi. Gitu ya. Oh ya. Jadi bingung kan itu. Bingungnya apa? Ini benda asing ini, lapo kok ada ini nih gitu ya. Oke, saya kira itu merupakan upaya-upaya dan apa yang diceritakan Bu Intan tadi juga ada. Ini adalah side plan, side plan yang sudah ada bayangannya coba. Ini kecil nih bayangannya nih, dihitamkan ini, dihitamkan konsisten ya. Yang dihitamkan adalah yang kiri dan yang bawah ya. Karena mungkin mataharinya dari kiri ke atas ya. Nah, di situ. Terus kemudian juga ada legenda. Legendanya itu tinggal mencocokkan aja. Satu, apa atau satu itu? Oh, pos, ya. Dua, dan seterusnya ya. Di ujung sana sudah ada utara. Ini adalah judulnya side plan. Nah, ini judulnya side plan, skalanya 1:200. Nah, apakah betul ya seperti ini gitu ya? Menurut menurut Bu Intan tadi itu, jangan cuma ini po. Yang lain kasih ono kotak-kotak. Ini bangunan ya, bangunan. Terus berilah jalan juga, tapi tidak usah diwarna seperti ini. Boleh aja dibuat sketsa dasarnya aja, dasarnya. Jadi ini kotak gitu. Itu adalah bangunan-bangunan supaya apa? Anda bisa tergambar bahwa oh Anda tuh di daerah yang luasnya seperti ini, kemudian ini ada di dalamnya gitu. Nah, ini bangunan apa lagi nih? Musola apa masjid itu ya? Bikin apa ini? Dia. Saya kira fasilitas peribadatan. Kalau lihat itu, oke. Okay. Ya, ini potongan-potongannya. Saya kira potongan-potongannya ini malah malah lebih lebih ini lagi ya, sudah lebih jelas lagi dia. Memang usaha itu seperti itu, usaha ini bikin rapi,
seperti itu ya, batu dibuat rapi gitu ya oleh gambar gitu. Saya lihat dan ini potongan apanya? Potongan garis garis tanah itu sudah dibedakan. Fondasi sudah dibedakan juga ketebalannya gitu ya. Saya kira itu. Saya kira ini sudah lebih lebih apa? Lebih terlihat. Nah, sekali lagi perspektif. Dia masih melintir semua perspektifnya, oke? Ya, ini adalah tanggung jawab teman-temannya. Ini adalah bukti bimbingan. Bimbingannya ke ini Bung Fida. Oke, begitulah. Saya kira ya, saya tidak memperpanjang. Mungkin Anda bisa bertanya jawab sekarang. Silahkan. Saya akan stop share. Atau biar aja saya tunggu Anda menanyakan apapun. Ada? Ada diskusi tentang apa? Ya, ayo, Le. Kamu jangan ngobrol sendiri. Wah, ketahuan loh. Tak lihat loh kamu. Sudah blunder, Pak. Arah-arah yang ngono. Sudah ya? Kalau sudah enggak apa-apa. Saya kira sudah cukup. Karena tidak ada respon, maka bagaimana fungsi diskusi kita, Bu Intan? Saya kira kita sudah bisa menyudahi dengan adanya pemahaman yang sudah kita anggap cukup tadi itu. Mungkin kalau masih ada kekurangan lagi, Bu Intan bisa menutupnya ya. Berarti ditutup aja ini nanti. Iya. Permisi Pak Beni. Nah, Taufika. Iya, Taufik. saya mau diskusi. Iya, kenapa Pak? Namamu itu sebenarnya Taufikoh, bukan Kah ya? Taufikah itu karena di Indonesia kan gitu dah. Iya. Ya wis terserah gue. Terus ya apa? Ini saya mau diskusi mengenai surat perizinan yang kemarin dikirim di Elitak itu ke Pak ya. Kan kemarin saya sama kelompok itu udah sempat survei juga. Terus udah karena kebetulan bapak kos saya sendiri itu bapak ketua RW-nya, jadi ya kayak gitu kan ke beliau. Ya, jadi lancar. Dibilang lancar ya lancar, tapi surat perizinannya ini beliau lebih ke nggak mau ngasih karena seolah-olah itu di pihak kampungnya yang minta ke mahasiswa gitu, katanya beliau begitu. Sedangkan kan padahal ya kami yang meminta izin itu mendesainkan itu. Saya bingung Pak harus jawab ke. Ya. Sebetulnya begini, diawali dengan prolog dulu bahwa ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan warga. Sudah saatnya warga mempunyai tambahan wacana tentang masa depannya. Dan masa depan itu bisa didesain mulai sekarang. Nah, oleh karena ini sebetulnya ada peluang di dalam lingkungan yang kita diami ini, maka salah satu kemudahannya, ini usulan saya Pak ya, usulan saya. Ayo Pak, kita bikin kerjasama Pak gitu. Jadi bukan kami yang meminta gitu, karena Anda itu warga di situ itu. Jadi jangan mengatasnamakan saya mahasiswa, mintalah saya mendesain itu. Bukan. Caranya itu gini, Anda itu kan warga di situ itu, ya. Sebagai warga juga kos yang, ya tentu saja sebagai mahasiswa arsitektur yang aktif juga, tapi kan warga. Nah, persoalan warga itulah yang kemudian, ayo toh kita sekarang membuat desainnya ini, ayo toh membuat bagaimana masa depannya lingkungan kita ini gitu ya. Masa depan itu artinya
secara garis besar keseluruhan masa mendatang itu bagaimana. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan keputusan-keputusan atau ancang-ancang desain yang bisa diterapkan di daerah Anda tinggal gitu. Loh itu butuh arsitek dah. Ya, butuh nggak butuh sih Pak. Kalau arsitek kan nanti juga lebih kepikir kenapa-kenapanya dibentuk seperti itu barang gitu ya. Terus gimana nih? Suruh arsiteknya mintalah ke kami gitu. Ngono tah. Itu loh, logikanya kayak gitu loh. Logikanya itu kayak gitu itu. Jadi Pak RW ya Biko, rungokno, ya rungokno temen loh ini, ya gitu ya. Nah, kamu itu sebagai anak yang baik di situ sebagai warga gitu. Kita ini gini loh Pak, kita itu gitu, kita gitu, akhirnya Pak RW itu gregetan. Iya ta, kayak ngono ta. Nah ngono perlu ya kita berarsitektur atau kita perlu ya kolaborasi sama arsitek itu ya gitu. Kemudian arsiteknya kebetulan Anda gitu. Saya kenalkan ya Pak ya sama teman-teman saya, tapi kita butuh hubungan kerjasama. Yuk kita bikin surat aja yuk. No. Loh jangan gitu, suruh anak-anak aja yang bikin surat ke sini. Iya ta, ngono ta. Logikanya kan kebalik ya. Kita memang nanti tujuannya juga, oke Pak, kami akan berbakti sosial di sini sebagai pengabdian masyarakat untuk tanggung jawab akademis kami. Iya, itu benar. Tapi kita tidak tahu Pak RW-mu sakjane butuh apa enggak gitu. Seandainya dia enggak butuh, ya wis. Pak RW, kalau Pak RW enggak butuh, padahal warga itu sebenarnya gemes loh Pak. Lihat warga itu gemes loh Pak, lihat lingkungan ini Pak. Pengen gitu ada ini, ada itu dan seterusnya. Kami carikan ya arsiteknya ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Jadi arsiteknya belajar, warga juga pengen belajar gitu. Jadi ngobrolnya bisa enak gitu. Nah, oleh karenanya maka saya coba kenalkan dengan teman-teman saya. Ini kebetulan saya punya tugas itu juga membuat satu desain, tapi bukan berarti harus di sini, Pak. Hanya saja Pak RW kalau memang berkenan karena mendengarkan suara dari lingkungan warga yang Bapak bimbing, ngono ya. Ayo Pak, bikin surat Pak gitu. Sangat-sangat pantas Pak, sangat-sangat kita hargai Pak kalau Bapak bikin surat itu. Karena apa? Bapak itu ngomong warga. Ceritanya warga itu adalah warga yang kepingin ada rancangan sebagai ancang-ancang masa depan itu gitu. Fik iso ngarang nggak omongan kayak ngono? Karangen. Oh, kayak ngono ya. Lih. Jadi sampaikan dalam ilustrasi bahwa Anda itu adalah warga, bukan Anda datang dengan sendakep atau bertolak pinggang gitu ya. Aku arsitek, aku ate garap iki, Pak RW, gawe surat nang aku, engko tak garapno. Jangan sombong-sombong ya. Tapi posisikan Anda itu warga, Pak. Kalau saya itu mewakili warga boleh ya Pak ya. Ngono pertama niku. Jadi dengan demikian nanti, tapi gini, oke, Anda sudah bisa ya, Anda sudah bisa membayangkan ya, ilustrasi apa yang bakal Anda sampaikan ke Pak RW. Pak RW-mu tuh sabar kok jane ngono. Cuma pengertiannya jangan dibalik, ngono. Pengertiannya itu jangan dibalik. Gak apa-apa, teman. Bukan berarti saya itu bertinggi hati atau unggul mengunggulkan gitu. Kami tidak ada. Awal mula kami itu entry-nya itu gimana itu nggak ada. Tapi yang ada itu justru dari warganya Pak RW-mu itu mau. Katakanlah kowe iki Pak RW, warganya Pak RW. Kok bisa bilang gitu ke Pak RW? Pak, saya sebagai warga, Pak, saya mendorong Bapak untuk mulai mempunyai impian, Pak. Impian itu diwujudkan bersama
dengan para arsitek yang bisa membantu kita. Ngono ya. Heeh. Nol Pak, gratis Pak, teman gratis tis wis to, ngono. Terus kemudian disampaikan. Tapi gitu Pak, hanya sekedar selembar surat, Bapak sudah memperoleh tanggapan dari sana. Baik akan diterima, kemudian akan ditindaklanjuti, mendesain. Kemudian akan ditindaklanjuti menyerahkan desainnya bersama dengan ucapan berharap itu tadi memberikan nilai tambah bagi kepentingan warga dan harapan yang yang dicanangkan gitu. Nanti tapi akhir semester ya kamu nyerahkan hasil karyamu ya toh. Andai kata gini ya, tak terusno ya, tuntasnya gini. Andai kata Pak RW-mu gak gelem, gak apa-apa, mlaku wae. Pak, tapi kalau ada teman ke sini, lihat-lihat lingkungan ini untuk menjadi objek studi, Bapak nggak marah kan? Bapak nggak melarang kan? Ngono. Bapak nggak menyuruh Karang Taruna untuk mengusir kami kan? Ngono. Ya, itu kata terakhir bahwa tidak perlu surat menyurat gak apa Pak, gak apa-apa. Bapak tidak kami paksa untuk menyurati kami, tapi kami tetap belajar dan kemudian hasilnya dari karya kami tetap kami akan sampaikan ke Pak RW. Mungkin kowe ngekei soft file-nya apa piye lah, ya gampang terus saiki iku ya. Pak ini loh soft file-nya Pak. Bagus dah, ayo ngono. Bagus ya ngono. Wes aku pengen mantu Pak, ngono ae ya toh. arek karo karepe iya ta. Ya wes ngono Vika gimana menurut saya sih aman-aman aja kok, diparingi ya syukur, alhamdulillah, gak diparingi gak apa-apa, kamu tetap semangatnya untuk mengerjakan tugas PA2 ya. Berarti ini surat perizinannya nggak wajib atau gimana? Kalau ya gini, kalau memang ada kendala, kamu nggak usah mikir kendalanya. Bahwa kendala itu adalah tantanganmu dalam mendiskusikan, bukan harus dihindari gitu. Nah makanya di sini ada kendala itu berupa tantangan. Oke, saya berharap tantangan itu dijawab dengan sabaro ya, melakukan terus ya. Oh no, iya lah. Jadi nggak perlu harus wah Pak kalau nggak ada surat izin kita nggak berani Pak. Sopo? Wong iku ya bapakmu dhewe, Pak RW kan bapakmu dhewe ya Pak ya ngono ae ya. Kan gue ya iso to. Jadi mahasiswa yang rotok-rotok memanjakan diri tapi ya nggak manja-manja amat lah ya. Artinya bisa mohon restu aja. Pak RW mohon restu ya. Kami akan belajar di lingkungan Pak RW. Siapa tahu teman-teman kami setelah ada restu dari Pak RW, maka kami akan semangat dan hasilnya itu baik untuk kami, untuk kita Pak, untuk lingkungan ini Pak. Jadi nggak apa-apa Pak, tanpa surat pun nggak apa-apa, asal Pak RW berkenan memberi restu. Oke, saya kira kan Pak juga merasakan seperti Bapak sudah punya momongan Pak, anak-anak Bapak kan ya sudah sebesar, kan ya butuh maju Pak. Kan belajar itu dimanapun boleh ya Pak, ya di sini Pak saya belajar Pak. Ngono. Setiap tahap kamu ceritakan, Pak saya baru asensi Pak. Setiap tahap itu, nggak apa-apa cerita nang Pak RW. Pak itu jadi ini Bapak kosmu ya toh. Nah, Bapak kos. Makanya Pak tak cerita nih Pak, saya baru aja bimbingan Pak. Wah ternyata gini Pak lingkungan kita tuh gini. Oh iya toh, tambah suwe tambah dek tambah kepingin ngrungokno, terus gue ditimbali. Vika, Rene, ya apa kemajuannya gitu ya kan seneng tadi itu tanpa surat pun nggak apa-apa, asal restu itu ada gitu. Nah kalau memang nanti dibutuhkan, wah ini penting ini tak kayak surat ya gue ya, aku tak minta ngono mungkin. Jadi impianmu itu jangan terlalu mengganggumu ya. Bahwa impianmu itu
punya surat dari mitramu itu Pak RW, itu jangan terlalu mengganggu. Nggak punya, nggak apa-apa wes. Tapi kamu kan tetap baik sangka toh pada Pak RW gitu aja gitu. Pak RW juga gitu. Jangan sampai tidak seneng padamu karena apa? Enggak ono surat tuh. Mlaku terus saya arek iki opo to karepe ngono. Loh, tapi Pak, saya itu anak-anaknya Bapak juga yang sedang belajar, Pak. Dan belajarnya di sini, Pak. Dan mungkin juga ada manfaatnya bagi lingkungan ini, Pak. Ngono ae, ya toh. Kan tenang loh, iso ngomong gak, wah arsiteknya kudu ngono, ndablek apik, santun ndableke. Temen, saya 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 soalnya diajari gitu sama suhu saya, eh, Pak Silas dulu itu. Pak Silas itu tuh, kamu pakai surat segala, jangan dikeluarkan loh ya surat itu ya, jangan dikeluarkan suratnya itu. Saya pengen Anda masuk ke sana sebagai warga yang butuh tahu sama sekali, butuh tahu. Tapi jangan sebagai mahasiswa arsitektur yang bikin wawancara. Waduh, jangan ya, gitu. Saya nanti akan melihat bahwa Anda punya data hanya sekedar formalitas belaka. Karena apa? Tidak dari hati ke hati. Tapi kalau Anda itu ke sana, dolan ke rumahnya penduduk, ke sana ketemu sama warga yang sedang bersosialisasi di lingkungan taman gitu ya misalkan. Nah ini kan belum ada tamannya. Jadi apapun ada warga yang bersosialisasi di sana, ngobrol-ngobrol di sana. Enak ya kalau gini ini ada taman di sini nih. Iya kok ngono ya. Oh ini ya ngono terus kayak gue metu. Jadi Anda nggak punya list yang namanya pertanyaan satu. Bagaimana kalau ada taman? Pertanyaan dua. Bagaimana kalau taman itu ternyata pertanyaan tiga. Wah, gak metu, gak genah kok metu nih wis to. Alu wong, Anda itu nggak punya, tapi mengalir gitu aja ngobrolnya itu gitu. Kan itu nanti jadi asik itu. Itu menurut saya itu ya. Jadi alangkah apa? Saya membutuhkan ketenangan Anda apapun yang Anda hadapi. Baik ada surat maupun kalau toh tidak ada surat. Tapi ya itu jangan nyakiti hatinya Pak RW. Nanti dia mengerahkan karang turunan. Arek-arek kon metu, lapo iku rono iku. Iku sing soro. Jadi ya jangan sampai Karang Taruna itu disakiti juga Pak RW, Karang Taruna, Pak RT barang itu jangan sampai disakiti. Ya mereka nanti akan juga tidak jenak ya. Baik, saya kira itu Viko, mudah-mudahan semangatmu tetap gigih walaupun tidak harus. Oh, jadi nggak harus ya ada surat itu ya, nggak apa-apa nggak. Aku yakin gue iso. Pemane gue itu ke saya aja kamu berani nanya. Berarti kan apalagi ke Pak RW. Kan gini loh Pak ya, saya itu kan anaknya Bapak sih Pak. Saya itu kan warga sini sih Pak. Ngono tok ae lho, wis ngerti Pak RW ini. Oh iya ta. Kan butuh butuh praktek di sini, sekolah di sini. Enggak Pak, saya cuma lihat-lihat aja. Kalau tadi itu impiannya warga itu saya terjemahkan seperti ini. Mungkin juga saya nanti akan bisa membuat desainnya. Jadi sebetulnya begitulah Pak, mau saya itu belajar informal boleh. Kalau diberi surat kepada lembaga pun, lembaga sangat berterima kasih. Gitu. Artinya ada izin resmi. Tapi walaupun tidak ada izin resmi, Pak, saya nggak dilarang kan? Ngono ya, wes ngono Pak Egu. Wes ngono tok wes cukup bagi saya. Itu sudah kemajuan dalam dialog. Ada lagi kira-kira gitu ya, si anu ya, Fikah ya? Iya Pak. Ya Pak, kalau diizinkan itu sampai ke lurah juga Pak. Makanya kita kayak bingung gitu loh. Sapa iki? Aku ndelok iki tanggamu ta iki sing muni ngene iki. Iki karo sapa sih sakjane? Ini saya Taufika sama Irda. Oh, sing siji iki Irda ta? Iya. Yang Fika sapa? Kamu Fika. Oh, ini Firda. Ya. Irda. Ya. Oh ya. Kenapa Irda kalau ada izinnya itu sampai ke lurah barang? Enggak, kan gini. Pak RT, Pak RW itu berani mengeluarkan surat. Nah, surat itu
adalah surat dengan stempel. Ada tuh surat dengan stempel? Nah, kalau diterus-teruskan, nanti sampai gubernur loh itu nanti. Tambah wedi loh gue. Loh ini yang ngeluarkan harus gubernur ini. SK wali kota apa gubernur gitu. Lah apa sih rek? Sing duwe stempel itu sapa? Nah, lembaga terkecil itu RT. Berarti RW boleh. Karang Taruna boleh. Karang Taruna tak? Boleh. Karang Taruna punya stempel? Punya. Ibu-ibu PKK punya stempel? Punya. Jadi kamu kerjasama sama ibu-ibu PKK bisa tak? Bisa. Jadi punya stempel, berarti dia butuh menjadi organisasi yang mewakili kelembagaan secara resmi berdasar hukum atau tidak berdasar hukum, tapi dia bisa komunikasi keluar karena ada stempelnya itu. Nah, itu yang menurut saya yang seperti gitu itu. Tapi gini ya, kamu nggak usah berdebat sama Pak RW. Kalau tidak kerso Pak RW-mu itu jangan diayel dalam hal itu gitu. Tapi dalam hal kue tetap belajar di lingkungannya itu yang mau perjuangkan. Ya, jadi berjuanglah secara informal pun itu patut kamu dapatkan. Perjuanganmu itu harus berhasil secara informal. Bahwa itu kemudian disurati karena lambat laun lebih tertarik pada ceritamu, ya lain lagi, ya toh. Itu kan perjuanganmu itu. Tapi selama kamu di awalan itu nggak ada surat, nggak apa-apa. Jangan kemudian menunda pekerjaan sebelum ada surat. Pak, kalau nggak ada surat saya nggak kerja, Pak. Iya apa sih? Ojo sih, Rek. Nah, itu kan bisa sambil jalan, gitu aja ya. Ya, jadi apa lagi? Sebenarnya masih bingung Pak, karena kan kemarin itu rencananya kami berenam itu mau menggunakan lokasi yang Sama. Ya. Sama kan itu. Oh, kamu itu ada kelompok ya. Ini ada Iya. chatting sekarang saya baca ini chatting. Iya. Satria Bagas sama siapa lagi? Nomor NPI 76 ya. Terus kue dewe ada Irda ya tadi ya teh. Terus Vika. Ini satu kelompok semua ini ya. Iya Pak. Baik. Saya kira itu diskusi seperti ini tadi menjadi diskusi yang menarik dan betul-betul harus berketetapan sepakat. Artinya berketetapan sepakat itu punya siapa sih, Rek? Punya saya apa punyamu kan gitu ya. Mungkin kan kalian itu tidak satu kos-kosan.